Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Limardatillahi subhanahu wa ta'ala wa hidayatihi wa inayatihi wa taufiqihi. Thumma ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadir rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa zurriyatihi wa qarabatihi wa ahli baitihi ajma'in. Thumma ila jami'i masyaikhina wa satidina wa mu'allimina wa khususan li mu'allifi hadzal kitab. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du, kita akan lanjutkan kajian akhlak ataupun tasawuf. Qala al-mu'allifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharaini amin. Summa qala Allahumma hidayatan lis-shawab ya rabbal alamin. Masih perihal lidah, menjaga lidah daripada hal-hal yang tak baik. Yang kedelapan, engkau pelihara akan lidahmu itu daripada al-mizah. Al-mizah, apa itu al-mizah? Artinya bergurau. Bergurau-gurau. Bergurau itu bahasa kita apa? Berselo bagi kita tak luput dia berselo. Tak mungkin dia macam-macam batu. Ada juga lah berselonya. Bergurau, bersendah. Ayo. Dan daripada sukhriyah. Sukhriyah itu artinya bersendah-sendah. Yang tadi bergurau-gurau sama dengan bersendah-sendah. Kalau di dalam kitab Bidayatul Hidayah itu mengolok-olok, termasuk menghina. Jadi apa namanya itu? Al-mizah sama sukhriyah itu sama pengertiannya. Bergurau atau mengolok-olok. Mengolok-olok. Berselo kan lanjutannya kan mengolok-olok biasanya supaya jadi bahan. Nampak misalnya di koning kawan tu yang mungkin lupa dia berkaca, entah bodak wang rumah dia menempel, itu kita buat slow lah itu, sambil kita mengejek-ngejek dia, itu termasuk itu. Bersendah. Dan daripada istihza bin nas, menghina akan manusia dengan dia. Jadi yang akhirnya nanti bisa kita menghina sesama manusia, permain-mainnya akan dia. Dan semua yang demikian itu ditegahkan oleh syara', melainkan sedikit jua, maka yaitu tiada mengapa. Kalau sedikit tak masalah, tapi isinya jangan dusta. Selalu tu sekedarnya saja boleh. Karena sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tumari akhaka wa la tumazihhu. Jangan engkau perbantahi akan seorang daripada saudaramu, dan jangan engkau perguraukan akan dia. Jadi kawan kita tu menjadi topik pembicaraan untuk bahan kita bersendah-sendah. Biasanya ada objeknya tu, kalau tidak ada tidak terjadi. Ataupun dia menciptakan hal-hal yang dianggap itu lucu. Jadi disitulah nanti diciptakannya. Maka dia berselowo lah. Tak boleh.
Ini tak boleh di sini, haram. Haram dia, kecuali sedikit. Kata Imam Ghazali rahimahullah ta'ala, ketahui olehmu bahwa yang ditegahkan daripada bergurau itu, yaitu yang berlebih-lebihan, karena bahwa yang demikian itu membawa pada membanyakkan tertawa. Ajab juga gitu. Ayo, membanyakkan tertawa. Tertawa itu boleh. Terlihat banyak tak juga jadi. Aduh, dan membanyakkan akan tertawa-tawa itu mematikan akan hati. Banyak golak mematikan hati pun. Dan meninggalkan akan dia. Meninggalkan tu menjauh. Apa namanya? Hati kita itu jauh. Mati hati kita tu, begitu hati itu jauh. Dan terkadang jadi membawa kepada durhaka. Bisa membawa durhaka kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Rasulullah SAW dalam sabdanya? Innar rajula la yatakallama bil kalimati liyadhaka biha ashabah wa huwa biha fi qa'ri jahannam sab'ina kharifa. Bahwa seorang laki-laki berkata ia dengan satu perkataan supaya jadi tertawa-tawa dengan dia taulannya, kawannya, maka sebab yang demikian itu, maksudnya itu sebab daripada ungkapan kata-kata dia itu membuat tertawa kawannya, sebab yang demikian itu dijatuhkan akan dia di dalam api neraka jahanam 70 tahun lamanya. Nauzubillah min zalik. Pelawak, Allah lah yang tahu. Sengaja supaya tertawa. Ini tak terlepas penceramah. Pokoknya manusia lah. Ajab juga jadi. Yang tujuannya situ membuat tertawa, dan tak sedikit itu isinya bohong. Maka hendaklah engkau peliharakan akan lidahmu daripada bergurau-gurau dan bersenda-senda, karena yang demikian itu menghilangkan akan malu. Makanya kita takut sama orang-orang soleh dulu, sebenarnya bukan takut, haibah, wibawa dia tu. Kan mungkin Solo tak begitu buana. Kalau guru tukang Solo tak ada orang sogan kayak gitulah dia. Cuma terlewat buana pula dia mana marah aja, jauh pula nanti jemaah. Sebelah salah jugalah. Terlewat kali tak boleh. Sengaja membuat lucu supaya tertawakan dia dalam 70 tahun. Akhirat. Suruh banyak beramalnya kita ni. Tasawuf ni itulah. Suruh banyak beramal kita. Terlalu banyak kita bersenda-senda di saat kita hidup ni. Banyak kita bersenang-senang. Janganlah kita hitung ibadah kita yang seriuslah kepada Allah. Ibadah kita. Dalam sembahyang kita kadang-kadang tak serius. Maksudnya serius itu persen kehusukan kita kepada Allah. Kita sendirilah, termasuklah saya sendirilah. Kalau dihisap untuk seriusnya tu, untuk khusyuk kepada Allah, payah. Ditambah lagi kita kesanan sini, terbahak-bahak, tekikik. Tak tahu orang-orang soleh dulu banyak menangis, nak berwuduk menangis. Kita nak berwuduk pun sambil bersenda-senda. Baru nak berwuduk menangis, pucat ketidak salah itu Sayyidina Utsman bin Affan. Orang dulu tu banyak menangis, bahkan dia lihat pokok-pokokan, jerami padi, bahkan dia menganggap itu lebih mulia oleh, karena dia tak disiksa. Jerami padi setelah kita kamben terletak di situ. Kita ni setelah kita mati tak cukup mati begitu saja macam jerami padi itu. Udah
Sodap kok seperti itu. Ini diproses lagi. Itulah. Jadi keteringat itu, bisa kita meneteskan air mata. Begitu banyak kesalahan kita. Karena tak dibuka Allah Ta'ala aja dosa-dosa kita. Kok dibukakan Allah Ta'ala, wah, mau tak terbuat kemana-mana. Bisa mau bunuh diri belawak, kan? Sebuah salah juga jadi. Allah sayang sama kita. Tak dibukakannya aib kita. Menghilangkan malu tu. Bersenda-senda, bergurau-gurau. Bisa nanti menghilangkan malu. Dan malu itu alamat iman. Sabda Nabi SAW, Al-haya'u syu'batun minal iman. Bermula malu itu alamat tanda daripada iman. Makanya kok hilang malu, tak dipikirnya lagi. Tak ada dipikirnya. Uang alim tak dipikirkan. Maksiat, tenang aja dia berbuat maksiat. Ada kadang-kadang yang berbuat maksiat itu malu. Manusia sama manusia. Walaupun sama Allah tak bisa berlindung. Malu dia daripada manusia. Tapi terkadang dia tunjukkan. Dia berpelukan. Kita lewat biasa aja dia. Biasa aja dia. Ada tidak yang menyaksikan, entah anak remaja ke, elok bonceng-boncengan berpelukan dia, selalu aja dia. Ini muka ahli ramai. Padahal itu kan sesuatu yang haram. Boleh jadi nanti saat-saat mendatang, mudah-mudahan tak terjadi. Aurat itu dah tak menjadi apa dibilang. Tidak menjadi hal-hal yang tabu ataupun pantang. Biasa saja memaparkan, memampangkan aurat itu di khalayak ramai. Demikian walaupun kita jadi selebriti, artis, itu kita pampangkan, adekan mesra, ya kan? Istri kita tidak, bukan. Lagu itu lagu duet. Semakin kita pandai membawa lakon sesuai dengan isi lagu itu, suami ataupun istri patah hati, kisah seperti itu, kita pegang tangan istri orang ataupun bukan mahram kita, berdosa tidak? Berdosa. Biasa aja kan, macam tak berdosa, malah tak sedikit itu yang meniru dia. Jadi setiap meniru perbuatan buruk kita itu kono juga dia. Bahkan itu bukan macam dosa aja dia, tidak macam dosa, bahkan menjadi apa dibilang, menjadi tren. Bahkan kalau dewan juri itu bahkan yang seperti itu pula yang tinggi nilainya. Padahal insya Allah semakin dia serius, semakin tinggilah maksiat. Allah. Ini ajab kita. Tapi kalau Al-Quran dilantunkan, dia menangis, anak-anak kecil, salahnya di televisi tak banyak kali diliput tuh. Itulah macam mana lagi. Jadi akhirnya yang kita tengok itu bisa menjadi contoh. Yang negatif nih contoh kadang-kadang anak-anak. Kita tunjukkan supaya jangan anak-anak itu meniru perbuatan itu. Tapi kebalikannya pula, kadang-kadang yang menjadi jalan dia pula, nampaknya di situ jadi pengajaran. Allah, hilang malu. Jadi orang berbuat maksiat itu hilang malu lah. Kalau malu tak dibuatnya. Jadi kemudian sabda Nabi SAW, al-haya'u wal iman qurina jami'an fa iza rufi'a ahaduhuma rufi'al akhirah. Bermula malu dan iman itu dipesertakan keduanya. Sabit. Yaitu keduanya itu. Malu dan iman itu dipesertakan keduanya itu. Maka apabila diangkat salah satu daripada keduanya, malu dan iman itu kan ibaratnya dipesertakan satu dia.
Kalau terangkat aja satu, malu dan iman, niscaya diangkatkan akan yang lainnya, yakni malu dan iman itu bersamaan keduanya. Maka jika hilang malu itu, maka hilang iman itu. Maksudnya itu di sini hilang iman bukan murtad pula, tak sempurna keimanannya. Malu sebagian dari tak malu disertakan. Ngoi juga. Hilang malu itu, maka hilang iman itu. Dan jika ada malu itu, maka iman itu pun ada. Dan diambil daripada hadis ini bahwa orang yang tiada malu itu yaitu tiada baginya iman, yakni sempurna baginya iman, tak sempurna iman dia. Jadi kalau dia ada malu berarti ada iman, tak malu tak iman, maksudnya tak sempurna imannya. Ini pada sempurnanya, bukan hilang iman tercampak iman jadi kafir, tidak. Dan lagi bergurau-gurau dan bersenda-senda itu menghilangkan akan haibah, kehebatan kita, wibawa kita daripada hati manusia. Jadi menghilangkan tak ada sogan lagi uang kepada kita. Makanya kalau polisi lah kita katakan, kalau polisi, kalau dia selalu bergaul sama kita, berslow dia, kita tak palah gitu gentar mana, ya kan? Tapi kalau polisinya jangan capek, kita pun takut, nak bercakap pun takut. Itulah. Jadi kehebatan kita itu di depan manusia berkurang. Siapa saja pun. Dan lagi membawa ia akan meliarkan hati manusia, liar hati manusia. Sulit awak nanti nak mengajak uang. Dan lagi menyakiti akan hati manusia, bisa menyakiti hati manusia. Dan lagi bergurau-gurau dan bersenda-senda itu membawa kepada perkelahian. Bisa. Mulanya berselawong. Saya pernah mendengar ada yang berselawong seperti ini. Itu terlihat pernah. Bertukar bini gitu. Punya kau lah ngimbuh. Bini aku tagap, bini kau kurus. Kau lah nambah gitu. Cocok tidak tu? Walaupun tahu gomuk bininya, betul-betul bininya gomuk. Bini kawan tu kurus. Masalah nak tukar pula. Udah gitu tukar tambah pula. Bini aku gemuk, kau lah nambah. Macam mana perasaan? Waktu itu saya tak pula melarangnya. Tapi malu pula, awak pula menjadi malu. Kok elok saja dia. Walaupun berselogo, elok saja dan bilang gitu. Kawan tu pun gitu juga. Malas aku ngimbuh. Itu kok panjang tu nanti, entah macam mana lah jadi. Salah tak panjang saya mendongaknya, tak ada hasil. Jarang ada yang berselowo seperti itu. Kita aja yang ada keluarga ni sanggup, mau tak sanggup. Iya kan? Walaupun macam mana akrab kawan kita, tak sanggup. Ini bisa begitu. Tapi entah udah mati enggak? Udah lama buat dulu dah. Itu tak cocok. Ayo. Kalau keto aja mau bisa berkelahi, padahal banyak kawan tu yang bu lah keto. Cuma kawan tu menang apa itu bu. Itu membawa apa? Tu bak kembahang. Katanya keto kawan tu bak kembahang. Dengan apa lagi dari pegurawan sana? Kuning aja. Kok amasnya mahal logo ni karat. Merah padam muka kawan. Walaupun berslow. Bisa berkelahi itu dari situ. Berslow aja bisa kelahi apa lagi serius. Dah. Panjang pula masalah berslow. Bak pada perkelahian. Dan berpukul-pukulan. Bisa berpukul-pukulan. Dan bersakit-sakitan di dalam hati. Ada jelas. Kata Imam Ghazali rahimahullah ta'ala. Fala tumazih ahadan wa in maza huka
fala, tak jelas pula tulisannya, kita baca artinya. Jangan engkau guraukan akan seorang. Jangan kau perselawkan akan seorang menjadi objek penderita. Maka jika mempergurau akan dikau oleh orang yang lain daripadamu, maka jangan engkau jawab. Dia nak slow, usah kita jawab. Jangan kau jawab akan dia. Dan berpaling engkau daripada mereka itu, hingga masuk ia berkata-kata di dalam perkataan yang lain. Ataupun kok bisa kita membelokkannya, kita belokkan cerita lain gitu, tak usah cerita itu, payah tuh. Dan jadikan dirimu itu daripada seorang yang apabila lalu mereka itu maka berdapat dengan yang sia-sia, maka lalu mereka itu dengan kemuliaannya. Tulisan di kitab Arab Melayu ini kadang agak sulit juga, kadang tak sedikit salah cetak. Laku, seharusnya lalu itu, apabila lalu mereka itu maka berdapat dengan yang ini tak dapat saya membaca nih. Siam, maka lalu mereka itu dengan kemuliaan. Iya, katakan senyum titik dua pula ya. Biasanya saya bandingkan di kitab yang lain, kadang ada tersalah dia, kita tangguhkanlah itu. Bergurau kalau di dalam kitab Bidayatul Hidayah ini menghilangkan air muka, bergurau tadi, menghilangkan rasa hebat karena bergurau tadi, tak hebat gitu lagi di pandangan manusia, dan terkadang membawa kepada rasa jauh hati kita, hati itu jauh dan sakit hati, cocok macam tadi. Maka dari situlah bermulanya pertengkaran. Dari itu tadilah awalnya pertengkaran, kemarahan. Awalnya dari itu tadi. Putus hubungan. Awalnya dari itu tadi. Dan apa itu? Perasaan dendam. Menyemaikan perasaan dendam. Akan tumbuh perasaan dendam di dalam hati. Dan jangan engkau bergurau dengan seorang. Bahkan jikalau mereka itu coba mengusik kamu, tadi seolah dia nanti nak mengguraukan kita, maka kamu jangan peduli, jangan jawab macam yang tadi. Dan berpalinglah daripada mereka yang ingin nak mengusik kita dengan bahan seloruan dia tadi, sehingga mereka bercakap perkataan lain. Maksudnya perkataan yang tidak bersenda-senda tadi. Dan kamu hendaklah menjadikan dirimu termasuk dalam golongan orang yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya, "Wallazi la yashhaduna az-zur wa idza marru bil lawi marru kirama." Ini di dalam surah Al-Furqan ayat 72. Nanti disimak. Teman tahu entah salah baris. Maksudnya, dan mereka yang diridhoi Allah itu ialah orang yang tidak menghadiri tempat-tempat melakukan perkara-perkara yang dilarang. Dan apabila mereka itu bertembung dengan sesuatu yang sia-sia, maksudnya dia itu tengok surah
Apa? Nanti salah nanti arti tak cocok. Surah Al-Furqan, surah Al-Furqan ayat 72. Surah Al-Furqan ayat 70 Surah Al-Furqan. Surah Al-Furqan surat 99 ini. Sembilan puluh, bukan. Surah Al-Furqan surat berapa tu? Bukan ayat 72. Surat 72. Ya. Surat 72 kan? Bukan. Surat Jin itu. Surat 25 kan? Itu dia hafal nanti, Man. Anak-anak pesantren itu hafalan nih. 25. Al-Furqan 25 ayat 72. 72. Ada. Cocok walladzina la yashhaduna az-zur wa idza marru bil-lagwi marru kirama. Cocok. Akur dia. Dan orang yang tidak memberikan kesaksian palsu. Memang seharusnya seperti itu. Dan apabila mereka bertemu dengan orang-orang yang mengerjakan perbuatan-perbuatan yang tidak berfaedah, berselawat pun tak faedah, maka mereka berlalu dengan menjaga kehormatan dirinya. Berlalu dengan kehormatan dirinya. Inilah tempat-tempat perhimpunan penyakit lidah yang besar. Habis itu. Jadi itulah di dalam surah Al-Furqan ayat 72 tadi. Intinya menghindari daripada bersenda-senda yang mengakibatkan nanti menyakitkan hati saudara-saudara kita. Laku pula. Ini salah. Lalu katanya. Ketahui olehmu sedikit daripada bergurau-gurau pada setengah daripada beberapa waktu, yaitu tiada mengapa. Sedikit tak salah. Istimewa pula serta perempuan. Perempuan maksudnya istri kita. Bukan istri orang. Istri. Atau perempuan yang tiada halal bernikah. Maksudnya perempuan tiada halal menikah itu siapa? Istri kita tuh mahram bukan? Istri kita bisa nikah, batal wudu, berarti bukan mahram. Pun batal wudu menyentuh istri. Kalau mahram batal tidak? Tak batal. Kalau mahram yang haram dinikahi, yang tidak halal dinikahi, berarti anak kita, keponakan kita, mertua kita, emak kita, ayah kita, dengan dia. Dan istimewa pula kanak-kanak yang kecil, karena menyukakan bagi hati mereka itu adalah yang demikian itu dinakal daripada Rasulullah SAW. Itu ada didapati dalilnya apa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW. Tetapi ia bersabda bahwa aku bergurau-gurau, tiada aku berkata melainkan dengan sebenarnya. Maka adalah jadi bergurau, tapi dalam berguraunya isinya tidak dusta. Dalam bergurau itu boleh, tapi isinya jangan dusta. Tak apalah banyak kali berguraunya. Udah tak banyak, isinya tidak dusta. Rasul bergurau dia. Jadi dibolehkan, terutama kepada istri kita berselawat. Tak ada pula mesra pula sama istri kita, diam aja. Bini kita diam, awak diam. Dah.
Adalah satu masa bahwa Nabi SAW bersabda, bagi perempuan yang tua, yaitu mertua, sini mertua Nabi pula, mertua Nabi SAW. Demikian katanya, la tadakhulul ajuz. Ajuz tu lemah, maksudnya tu lemah tu udah tua. La tadakhulul al-ajuzul jannah. Tiada masuk ke dalam surga orang tua. Ajab. Maka lalu menangis ia, orang tua itu tadi. Orang tua tak masuk surga. Maka sabda Nabi SAW, baginya, bagi orang tua itu tadi, sungguh betul tak masuk surga. Karena di dalam surga itu tiada orang yang tua, melainkan semuanya muda, kira-kira umur 30 tahun. Maka tertawa. Maka tertawa ini siapa? Yang dikatakan Rasulullah tadi, la tadakhulul ajuzul jannah, tak masuk surga orang tua, menangislah ibu itu tadi. Iya betul kata Rasulullah, tak masuk surga. Karena di dalam surga itu tidak ada orang tua. Rata-rata lebih kurang 30-an lah. Berarti kita, Pak Isa, Pak Kades tak masuk surga karena usia 50 tahun. Jadi masuk nanti balik muda balik. Itunya tu. Rata-rata segitu mau kita. Bapak-bapak rahimakumullah. Umur 30 tahun. Maka tertawalah. Akan datang, kata Imam Ghazali rahimahullah ta'ala, bahwa bergurau yang sedikit itu tiada mengapa, tetapi jangan diperbuat adat. Maksudnya itu walaupun tak mengapa sedikit, tapi jangan dibuat adat. Ya menjadi kebiasaan. Itulah nanti payahnya. Saya pun di dalam hal ini, walaupun saya membaca kitab, arahannya macam kepada saya aja bantai. Itulah dia. Ginilah. Tak kono kok kekalian akhlak ni seperti inilah. Jadi ada kalimat-kalimat nanti yang belum terbaca dengan sempurna, nanti saya usahakan cari. Ini tadi tak sempat mentelaahnya lama. Biasanya saya telaah dulu lama belajar, kadang-kadang lupa. Memang dah balik-balik kitab ni. Kadang-kadang awak tak bertengok. Jadi intinya, sebagaimana di dalam kitab Bidayatul Hidayah, al-mizah was-sukhriyatu wal istihza'u bin nas. Ini al-mizah ini, inilah bergurau. Kemudian as-sukhriyah itu adalah bersenda-senda, mengolok-olok. Kemudian al-istihza, menghina manusia. Jadi semua itu janganlah kita mulai. Kita memulai, jangan. Ada yang memulai, kalau sedikit tak masalah, boleh kita jawab. Kok bakalan banyak, kita usah jawab, biarkan aja sambil dia berpaling ceritanya, topiknya itu kepada pembicaraan yang lain. Karena bahayanya sangat. 70 tahun dia adam dalam apindo aku, satu kalimat saja yang membuat seseorang itu tertawa. Jadi beruntunglah orang yang pendiam. Tapi hati-hati juga. Diam-diam mendolam. Bunting anak kawan bantai. Siapa punya? Tapi tak ada pernah aku kombu. Mau pemain dalam. Balo ada seperti itu. Kadang pendondam. Saya ini berkelahi, berselo. Tak ingat kawan tu lagi. Sampai seminggu bahkan sebulan, bunuhnya kawan. Opanya dia dalam sebulan yang lewat. Itu lebih ngoi lagi. Jadi semua tu daripada hati kita. Hilang malu. Malu itulah. Malu kalau bergurau nanti banyak tertawa. Banyak tertawa, keras hati. Keras hati itulah dah jauh daripada kebaikan. Itu yang kita takutkan. Hilang apa namanya tu, kehebatan kita di sisi manusia. Siapa saja pun.
sedikit tak apa-apa, jangan nanti kesannya sombong gitu, kau aja. Ditengokin orang takut berselawat, diam aja. Orang nak minta sumbangan pun takut jadi, diam. Itu salah paham. Seharusnya kalau ada datang minta sumbangan, senyum dia, senyum. Ini datang minta sumbangan, kohut pula. Itu tak cocok. Salah penafsiran. Saya ada sekali meminta sumbangan karena tua tak sadar keliling. Kok dulu saya biasa keliling sampai ke Tanjung Gading. Ada satulah yang menyenangkan hati. Capek awak keliling tapi senang hati. Alhamdulillah dengan kalian datang, kalianlah yang membantu saya. Jadi dengan adanya awak bisa terbuka pintu sedekah itu. Kalau tak ada kalian kan tak dapat, cuma hindari upah tukang. Gitu pula ada, adalah tak apa-apalah. Ajab juga menjaganya, bolehkan semen cepat. Tak bagi pula upah tukang. Kalau kita dah himpakan aja nak tukang nak siapa, hilang pahalanya. Pokoknya hindarilah upah tukang. Nanti kok upah tukang mungkin dibawakin tukang-tukang mana? Dah hilang tak pahalanya? Tidak. Cuma gitulah Pak, ini hindari upah tukang. Lumayan juga dibaginya tu. Ketika itu ada yang cawan bagi muepet lah ada dulu bawa dibaginya. Dibawa ke rumah sakit, wah panas juga telinga bantai. Cuma awak tadi ada nak tahan lah, tapi terjawab juga. Minta izinlah Pak, kalaulah Bapak nak bersedekah, alhamdulillah. Tapi kalaulah Bapak bagi kemudian Bapak ungkit-ungkit, duit habis, pahala tak ada. Orang yang minta sedekah yang bagaimana Bapak bilang yang datang tuh, apakah dipaksanya Bapak memberi? Tidak kan? Tidak. Kalau tak mau kita bagi, tak usah bagi. Ini kan udah kita bagi, kita umpat pula dia. Duit kita habis, dosa kita bertambah. Kalau tak mau kita bagi, udah diam aja gitu. Kuat badan, itu mencari duit. Itu tak boleh. Kan dosa koin kena mau itu kan. Tidak minta pada awak, lewat bahas, tak boleh. Ataupun datang pada awak, permalu dia tak usah. Kalau tak mau dah, kau nasihati boleh, boleh. Kadang mangan juga awak. Dia juga berjumpa. Dia juga berjumpa. Saya bilang lah, jumpa 3 kali, kau juga. Gitu. Tak kesian tengok anak kau tu. Semenjak itu tak berjumpa lagi. Akhirnya berjumpa, tak berjumpa sama saya. Dia juga. Bikin tahu dah berhenti. Macam gitu tu, perlu nasihati. Kau tak salah. Kalau kita mampu buku rojo, haram itu minta-minta gitu tu. Haram. Jadi kita nasihati. Bukan kita caci. Kita apa namanya tu? Kita kata-katai. Kalau kasih sambil nasihati dia. Walaupun pekerjaannya itu salah. Kok bisa kita nasihati? Banyak gaji dari awak lagi. Awak sebulan mau dapat gaji, dia 1 hari 300.000 dapat. Sodap aja dia. Tak usah. Betul lah, banyak gaji. Cobalah kalau anda awak. Diubah lagi penampilan awak. Bantai sesabut kelapa songkok dengan kepala. Tunggu tak jalan. Ada kata ayo aju ni tak termakan daging. Asal nondak je lah awak cocolah pokok abut. Di Medan tu begitu. Sampai-sampai kasihan awak nengoknya. Tapi begitulah. Tapi kalau cat jangan. Kita nak sembahyang. Kan ada di cat badan cat nikel. Iya. Patung apa tu? Itu payah nak sembahyang awak ajab. Walaupun sekadar seni, kecuali kita pakai pakaian tu dicat. Ini baru dicat bilo kita menggelokaknya. Itu cat nikel itu tak lulus wudu. Tempat ada puasa bilo dan mandi. Allah, itu jangan dicontoh. Hal yang seperti itu jangan dicontoh. Sampai situ kepada Allah semenampun atas salah dan silap pada malam ini. Badan pun agak apa namanya tu, agak kurang sodam. Apa yang tersalah daripada
bacaan kepada Allah yang menampun. Sementara saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.